warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesempatan untuk kembali berjumpa dalam kajian Ramadan. Mudah-mudahan pada hari ini dan hari-hari berikutnya kita senantiasa diberi semangat oleh Allah, diberi kesehatan yang baik oleh Allah untuk terus mengisi bulan suci Ramadan dengan sekian banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Insya Allah pada sore hari ini kita kembali akan berbicara tentang doa. Lagi-lagi berbicara tentang doa. Pertanyaan, kenapa masih berbicara tentang doa? Jawabannya, ini menunjukkan bahwa doa adalah sesuatu yang cukup luas dan cukup banyak pembahasannya. Hanya saja, pertama kami kembali ingin pertegas, kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah, karena kita adalah makhluk yang sangat lemah, sementara Allah adalah Tuhan yang maha kuasa. Oleh karenanya, di balik kelemahan dan keterbatasan kita itu, kita memohon kuasanya Allah, kita memohon kebesarannya Allah, agar mengabulkan dan mengijabah keinginan-keinginan kita. Hanya saja terkait dengan doa, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tempat dan waktu berdoa. Pertama, tempatnya doa. Yang kedua, waktunya doa. Yang ketiga, lafal doa. Dan yang keempat, adabud doa, etika berdoa. Jadi saya ulangi, yang pertama, tempat terbaik untuk berdoa. Yang kedua, waktu terbaik untuk berdoa. Yang ketiga, lafal doa. Dan yang keempat adalah adabud doa, etika berdoa. Inilah salah satu hal yang disampaikan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud dan beberapa ulama kita yang lain, di mana beliau berkata, wad du'a'u yasihu fi kulli waqtin. Pada dasarnya doa itu boleh-boleh saja kita panjatkan fi kulli waqtin, di setiap waktu. Artinya kapan saja kita boleh berdoa. Baida anna hunaka, hanya saja di sana, baida anna hunaka awqatan wa amakina arja fi qabulid du'ai min ghairiha. Hanya saja di sana ada beberapa waktu dan beberapa tempat yang sangat mudah dikabulkan doa dibandingkan dengan waktu dan tempatnya lain. Artinya apa? Kapan saja kita boleh berdoa, di mana saja kita boleh berdoa, tetapi ada tempat-tempat terbaik, ada waktu-waktu terbaik. Di saat kita panjatkan doa kepada Allah, maka sangat memungkinkan doa kita dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betuana parli ipile-pile waktu malebie, isapa-sapa onrom malebie, nainapaki marilodoan rifongullahu Subhanahu wa Ta'ala, barak kuage ropak doa ngata natarimai nenya napak dupai fongullahu Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan selanjutnya adalah, lalu yang mana tempat terbaik itu? Atau lalu yang mana waktu terbaik untuk berdoa itu? Di antaranya, ulama kita memberi penjelasan. Di antaranya, 1, waktu terbaik
untuk berdoa, waktu terbaik untuk berdoa adalah fi jawfil laili, di tengah malam, di tengah kesunyian malam. Disitulah kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Konon ada riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya." Allah turun setiap malam ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Artinya pada sepertiga malam terakhir Allah turun untuk menyapa dan menyambut hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Fayaqulu, seraya Allah berkata, "May yad'uni fa astajibu lahu." Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doanya. "May yas'aluni fa'utihi." Siapa yang memohon kepadaku, niscaya aku akan berikan permohonannya. "May yastaghfiruni fa'aghfiru lahu." Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dia. Ini berarti bahwa sepertiga malam terakhir merupakan waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gangkana tataroi mega pak doa ngeta nareko malalen ni weni, apalagi nareko waktu deni hari ni macawe ni mutama waktu nasubuhe, tataroi mega pak doa ngeta, karena itulah waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, termasuk waktu terbaik untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah duburus sholawatil maktubat, adalah setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Imonri sempajang. Saya ulangi, setelah melaksanakan sholat imonri sempajang, termasuk waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya mana? Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'?" Wahai Rasulullah, doa yang mana yang paling didengarkan oleh Allah? Tega ropak doanya kaminan yang kalinga fongallahu ta'ala, yang berarti bahwa doa yang mana yang paling mudah dikabulkan dan diijabah oleh Allah. Faqala, lalu Nabi menjawab, "Jawful lailil akhir," doa yang dipanjatkan di sepertiga malam terakhir. Kemudian waduburus salawatil maktubah, dan doa yang dipanjatkan setelah melaksanakan salat 5 waktu. Terkait dengan hadis ini, kita harus terbuka untuk melihat bahwa ternyata pemahaman hadis ini ada khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam memahaminya. Bagaimana maksudnya? Di antara ulama ada yang memahami bahwa yang dimaksud duburus salawatil maktubah, duburnya salat 5 waktu atau setelah salat 5 waktu, yang dimaksud itu bukan setelah memberi salam, tetapi akhir salat, dengan alasan kata dubur dalam bahasa Arab mereka pahami bahwa dubur tidaklah berpisah dengan tubuh kita, tapi dia berada di belakang kita. Sehingga yang berpendapat seperti ini memahami yang dimaksud dengan duburas salawatil maktubat adalah akhir salat, bukan setelah salat. Artinya sebelum salam, bukan setelah salam. Diperkuat lagi dengan hadis-hadis yang berbicara doa ketika tahiyat terakhir, doa ketika sujud terakhir. Sehingga dengan demikian mereka memahami bahwa yang dimaksud dengan duburas salawatil maktubah, doa pada akhir salat. Yang memahami seperti ini
itulah yang menjadi salah satu sebab sehingga ada kelompok yang terkadang kita melihat tidak mau baca doa setelah sholat. Tidak mau baca doa setelah sholat dengan alasan yang dimaksud oleh Nabi bukan setelah sholat, tetapi akhir sholat. Nah, tetapi oleh ulama yang lain dikatakan bahwa kata dubur jangan hanya dibatasi pada makna akhir sholat, tetapi kata dubur as-salawatil maktubat itu juga bisa bermakna setelah sholat. Jadi bukan hanya bermakna akhir, tapi juga bisa bermakna setelah sholat. Dalilnya mana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya menyampaikan kemuliaan membaca ayatul kursi setelah kita melaksanakan salat 5 waktu. Kemuliaan ayat kursi setelah salat. Nabi bersabda, "Man qara'a ayatul kursi," siapa yang membaca ayatul kursi, dubura kullil maktubat, setiap selesai melaksanakan salat 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannah, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga illa ayyamuta, kecuali kematian. Sepakat ulama, waktu membaca ayat kursi menurut hadis ini adalah setelah memberi salam. Sementara kalimat yang digunakan oleh Nabi dubura kullil maktubat, menggunakan kata dubur. Dari sinilah ulama kita memahami bahwa kata dubur bukan hanya bermakna akhir salat, tapi juga bisa bermakna setelah salat. Sehingga dengan demikian, salah satu waktu terbaik untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah setelah kita melaksanakan salat. Bahkan kami pernah ditanya dengan mengatakan bahwa, "Pak Ustaz, engkau puraweng kalinya maka iya tu nareko puraki mas sempajang taniana tu wetuna baca pak doangeng, tapi sikiri mani perlu itaro maiga sabakna rilales sempajang purani baca pak doangeng." Setelah salat bukan lagi waktunya baca doa, tetapi waktunya zikir. Kenapa? Karena di dalam salat itulah waktu doa kepada Allah. Ketika kami ditanya dengan pertanyaan seperti itu, kami menjawab dengan jawaban kue. Apa maksudnya jawaban kue? Kami mengatakan, kalau kita sudah makan barongko, apa tidak boleh makan pisang goreng? Saya ulangi, kalau kita sudah makan barongko, apa tidak boleh makan pisang goreng? Nareko puraki mandre barongko dek garo nawat di mandre ki jennoloka. Ternyata dia jawab, boleh-boleh saja. Lalu saya katakan, kenapa boleh makan pisang goreng setelah makan barongko? Padahal barongko itu pisang, pisang goreng juga pisang. Kalau boleh makan pisang goreng setelah makan barongko, maka logikanya di dalam salat kita sudah berdoa, tapi bukan berarti salah kalau kita berdoa kembali setelah melaksanakan salat. Nah, maka inilah yang dimaksud waktu terbaik untuk berdoa di akhir salat, tetapi waktu terbaik untuk berdoa juga setelah salat. Kemudian di antara waktu terbaik untuk berdoa adalah ketika kita sujud di dalam salat. Ketika kita sujud di dalam salat, bukan hanya sujud terakhir. Saya ulangi, bukan hanya sujud terakhir, tapi ketika sujud di dalam salat itu adalah waktu terbaik untuk berdoa. Dalilnya mana? Nabi bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun." Posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya wa huwa sajidun, yaitu ketika dia sujud. Lalu Nabi mengatakan, "Fa'aksiru minad du'a'i fihi." Karenanya perbanyaklah doa di dalamnya. Artinya apa? Ketika kita sujud, itu adalah waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah. Kemudian yang keempat, waktu terbaik untuk berdoa, waktu terbaik untuk berdoa adalah malam ini, malam Jumat. Apatah lagi kita berada di bulan suci Ramadan. Jadi malam ini
bertemu dua kemuliaan. Satu, mulianya malam Jumat. Dua, mulianya Ramadan. Karenanya ini adalah malam terbaik kita memperbanyak doa kepada Allah. Dalilnya mana? Nabi bersabda, "Inna du'a yustajabu fi khamsi layalin." Sesungguhnya doa itu akan dikabulkan, mudah diijabah, fi khamsi layalin, di 5 malam. Jadi engka 5 wenni malomo natarima pak doa ngettafong Allah Ta'ala. Yang mana itu? Satu, fi lailatil jumu'ah, pada malam Jumat. Iya nahi wenni tataru mega pak doa ngetta. Yang kedua, walailatil adha, malam hari raya Idul Adha. Yang ketiga, walailatil fitri, malam hari raya Idul Fitri. Yang keempat, wa awwali lailatin min Rajabin, malam pertama bulan Rajab. Dan yang kelima, wa lailatin nisfi min Sya'bana, malam nisfu Sya'ban. Jadi ada 5 malam Allah akan kabulkan doa hambanya, termasuk diantaranya adalah malam Jumat. Oleh karenanya hari ini kita berada di sore hari Kamis. Oleh karenanya nanti malam adalah malam Jumat. Malam Jumat di bulan suci Ramadan berarti bertemu dua kemuliaan, mulianya malam Jumat dan mulianya bulan suci Ramadan. Oleh karenanya mari kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga yang perlu kita perhatikan di dalam doa adalah memperhatikan waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Memperhatikan tempat-tempat terbaik untuk berdoa. Memperhatikan tempat-tempat terbaik untuk berdoa. Dan ulama kita berkata, al-amakinut tahirat al-mubarakah, tempat-tempat yang suci dan penuh berkah, itu semua merupakan tempat terbaik untuk berdoa. Yang mana diantaranya wa asyrafuha, dan yang paling mulia adalah al-haram, adalah tanah suci Mekah. Dan yang kedua al-haram, tanah suci Mekah, al-Makki wal haram al-Madani, dan Madinah. Mekah, Madinah. Dan yang ketiga wal Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa. Tapi pertanyaan kita sekarang bukan di Mekah, bukan di Madinah, bukan di Palestina, tapi kita ada di Mangkoso, kita ada di Barru, kita ada di Makassar, kita ada di Indonesia. Lalu yang mana tempat terbaik untuk berdoa? Salah satu di antaranya adalah kita berdoa di masjid. Tapi mungkin pertanyaan di sini, bagaimana caranya kita memperbanyak doa di masjid saat ini? Sementara kondisi sekarang ada aturan, kita diharapkan untuk tidak berbondong-bondong ke masjid demi penjagaan diri, mencegah terjadinya penularan virus corona. Maka tentunya di tengah kesunyian malam kita manfaatkan menghadap kepada Allah untuk memohon dan berdoa kepadanya. Kemudian yang kedua, mungkin perlu kami garis bawahi bahwa masjid dalam bahasa Arab itu memiliki 2 makna. Satu, ismul makan, yang kedua ismuz zaman. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya isim makan, isim zaman, nama tempat, nama waktu. Sajada yasjudu sajadan, masjidan. Masjid itu tempat sujud, kemudian masjid itu waktu sujud. Oleh karenanya, kalaupun misalnya kita tidak punya kesempatan untuk ke masjid untuk memperbanyak doa sebagai tempat sujud di masjid misalnya, maka paling tidak perbanyaklah doa ketika ismuz zaman, ketika waktu kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang tak kalah penting adalah yang perlu kita perhatikan adalah adabud du'ai, etika berdoa. Namun pada kesempatan kali ini kami hanya ingin menyampaikan satu hadis yang ada hubungannya dengan adabud du'ai, etika berdoa. Sekalipun pastinya kita harus akui banyak penjelasan ulama kita terkait dengan etika berdoa ini. Tetapi
mudah-mudahan insya Allah di lain waktu, esok hari atau hari-hari berikutnya, kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk mengkaji lebih jauh tentang adab doa. Tetapi salah satu hadis yang berbicara tentang adab doa adalah berdoa riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fid du'a, apabila Nabi mengangkat tangannya ketika berdoa, lam yahuttahuma hatta yamsaha bihima wajhahu, Nabi tidak menurunkan kedua tangannya hingga beliau mengusapkan kedua telapak tangannya di wajahnya. Jadi saya ulangi, Nabi kalau berdoa dengan mengangkat tangan, maka Nabi tidak menurunkan tangannya hatta yamsaha bihima wajhah, hingga Nabi mengusapkan kedua tangannya di wajahnya. Dari hadis ini ada dua etika berdoa. Apa itu? Satu, berdoa boleh-boleh saja tidak angkat tangan, tetapi dianjurkan angkat tangan ketika berdoa. Yang kedua, ketika kita mengangkat tangan ketika berdoa, maka sebelum kita turunkan tangan kita, begitu selesai baca doa, kita mengusap wajah kita dengan doa kita. Jadi saya ulangi, satu, angkat tangan, dan yang kedua, mengusap wajah kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita angkat tangan ketika berdoa? Jawabannya, itu menunjukkan kebutuhan kita, kefakiran kita, keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa betapa butuhnya kita kepada Allah, sehingga tangan kita hadapkan ke langit. Bukan hanya hati kita yang menghadap ke langit, tapi tangan kita pun juga menghadap ke langit, sebagai simbol kita sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, sebelum kami akhiri perjumpaan kita pada sore hari ini, petalai kita sudah dengarkan suara-suara masjid, yang berarti bahwa tidak lama lagi kita akan berbuka puasa, dan tanda buka puasa diawali dengan azan maghrib. Ternyata salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua bahwa antara azan dan iqamah itu juga merupakan waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi bersabda, ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Doa tidak akan ditolak. Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah, la yuraddu, tidak akan ditolak oleh Allah. Maka qalu, para sahabat bertanya, famadza naqulu ya Rasulullah, apa yang kami baca antara azan dan iqamah sebagai doa kepada Allah? Kira-kira ya Rasulullah, doa apa yang terbaik yang kami baca antara azan dan iqamah? Lalu Nabi menjawab, Salullahal afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan dan kesehatan yang baik dunia akhirat. Kata Nabi, Salullaha al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah keselamatan kepada Allah, kesehatan yang baik dari Allah fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya salah satu doa yang baik kita panjatkan antara azan dan iqamah, dek tona malam, dek maupun uncuk miropak dong ini, berdasarkan hadis Nabi, Sallallahu al-afiyah, mintalah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Karenanya kita baca, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Saya ulangi, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Artinya, Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku
as'aluka, memohon kepadamu, al-afiyata, keselamatan, di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Saya ulangi, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-afiyah, keselamatan fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, merahmati kita semua, dan kita terus memperbanyak ibadah dan pendekatan diri kepadanya. Sebab pastinya hanya Allah tempat kembali kita, hanya Allah penolong kita, hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan di esok hari kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali bersua, untuk kembali bersama mengkaji agamanya Allah, sehingga Ramadan kali ini sekalipun bisa jadi ada sedikit kekhawatiran dengan kondisi seperti sekarang, tapi pastinya tidaklah mengurangi ibadah kita dan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian untuk hari ini, dan mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma hrusna bi'ainika allati la tanam, wahfazna fi kanafika alladhi la yuram, wahmina biqudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira demikian. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.